Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pada tema hidup bersama alam dan pada materi setiap komponen memiliki peran. Selamat datang di dunia yang menakjubkan, di mana setiap komponen alam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Sebelum kita mulai, mari kita pikirkan sejenak, apa saja yang kalian ketahui tentang peran berbagai makhluk hidup dan elemen alam dalam menjaga keseimbangan lingkungan kita. Selanjutnya, apa peran penting pohon dalam ekosistem hutan? Pohon berperan penting dalam ekosistem hutan dengan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Mereka menyediakan habitat bagi berbagai spesies yang menstabilkan tanah dengan akar dan memperkaya tanah dengan nutrisi melalui daun yang gugur, agar pohon juga membantu menyerap dan menyimpan air, penting untuk ketersediaan air selama musim kering. Selanjutnya, mengapa sungai penting bagi ekosistem? Sungai memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai manfaat yang sangat esensial bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Air tawar yang mengalir melalui sungai merupakan sumber daya vital yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Air ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum hingga irigasi pertanian, serta mendukung dalam kegiatan aktivitas sehari-hari, seperti memasak dan mandi. Tanpa sungai, sumber air tawar yang dapat diakses akan sangat terbatas, yang bisa menyebabkan kesulitan besar dalam mempertahankan kehidupan. Selain sumber air, sungai juga menjadi habitat bagi berbagai organisme akuatik seperti ikan, amfibi, dan serangga air. Kehidupan di dalam sungai ini menjadi bagian integral dari ekosistem dengan berbagai spesies yang bergantung satu sama lain dalam rantai makanan. Ikan-ikan yang hidup di sungai menjadi sumber makanan bagi hewan darat seperti burung dan mamalia. Sebagai contoh, banyak spesies burung air yang mencari makan dengan menangkap ikan di sungai. Sementara mamalia seperti berang-berang dan rakun juga sering memanfaatkan sumber daya ini dengan kehadiran berbagai spesies ini untuk menunjukkan betapa pentingnya sungai dalam mendukung keanekaragaman hayati. Sungai juga memainkan peran penting dalam transportasi nutrisi dan sedimen. Nutrisi yang dibawa oleh aliran sungai berasal dari bahan organik dan mineral yang terlarut dalam air ini. Nutrisi ini sangat penting dalam bagi tanaman di sepanjang tepi sungai karena mereka memberikan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan. Sedimen yang terbawa oleh aliran sungai juga membentuk tanah yang subur di daerah hilir. Tanah yang akan kaya nutrisi ini mendukung pertumbuhan vegetasi yang berlimpah, yang pada gilirannya menyediakan habitat dan sumber makanan bagi banyak spesies. Selain itu, sungai berfungsi sebagai jalur migrasi bagi banyak spesies ikan dan hewan lainnya. Spesies ikan tertentu seperti salmon yang memanfaatkan sungai untuk berpindah dari lautan ke tempat berkembang biak di hulu sungai. Proses migrasi ini penting untuk siklus hidup mereka dan untuk menjaga populasi yang sehat. Spesies hewan darat juga seringkali menggunakan sungai sebagai koridor untuk berpindah dari satu habitat ke habitat lainnya, terutama saat mencari makanan ataupun tempat berlindung. Mengapa sungai penting bagi ekosistem? Sungai memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Mereka menyediakan air tawar yang esensial bagi kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Air sungai digunakan untuk minum, irigasi, serta kegiatan aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan mandi. Sungai juga menjadi habitat bagi berbagai organisme akuatik seperti ikan dan serangga air yang menjadi bagian penting dari rantai makanan. Selain itu, sungai membantu dalam transportasi nutrisi dan sedimen dari hulu ke hilir yang mendukung kesuburan tanah di daerah sekitarnya. Sungai juga berfungsi sebagai jalur migrasi bagi banyak spesies ikan yang memungkinkan mereka berpindah ke tempat untuk berkembang biak. Selanjutnya, komponen ekosistem. Masih ingatkah kalian komponen ekosistem? Komponen ekosistem terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komponen biotik.
Komponen biotik yang mencakup semua makhluk hidup dalam ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dan oksigen yang dibutuhkan oleh hewan. Hewan herbivora yang memakan tumbuhan, sedangkan karnivora yang memangsa herbivora dan hewan lainnya untuk mengendalikan populasinya. Mikroorganisme dan detritivor menguraikan bahan organik mati, mengembalikan nutrisi ke tanah. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah elemen yang tak hidup yang mencakup air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Air penting untuk kehidupan dan proses biologis, sementara udara menyediakan oksigen untuk respirasi dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Tanah menyediakan tempat tumbuh bagi tumbuhan dan nutrisi yang mereka butuhkan. Cahaya matahari adalah sumber energi utama untuk fotosintesis. Suhu mempengaruhi aktivitas biologis dan distribusi makhluk hidup, dan kelembapan mempengaruhi proses fisiologis seperti transpirasi dan respirasi. Selanjutnya, ada pun peran-peran komponen ekosistem. Yang pertama, suhu. Suhu mempengaruhi laju metabolisme, aktivitas biologis, dan distribusi spesies dalam ekosistem. Setiap organisme memiliki kisaran suhu yang optimal untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Perubahan suhu yang ekstrim dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan hidup makhluk hidup. Yang kedua, udara. Udara menyediakan oksigen untuk respirasi hewan dan manusia, serta karbon dioksida untuk fotosintesis pada tumbuhan. Udara juga membantu dalam sirkulasi gas dan polutan yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan semua makhluk hidup. Yang ketiga, batu. Batu berperan dalam pembentukan tanah melalui pelapukan menyediakan mineral yang diperlukan oleh tanaman. Batu juga menyediakan habitat bagi berbagai organisme dan mempengaruhi aliran air di permukaan dan bawah tanah, yang penting bagi ketersediaan air dalam ekosistem. Ekosistem dan manusia. Hubungan manusia dengan ekosistem manusia merupakan bagian integral dari ekosistem dan berperan dalam menjaga keseimbangannya. Manusia bergantung pada ekosistem untuk berbagai kebutuhan dasar seperti yang pertama, makanan. Ekosistem menyediakan sumber pangan bagi manusia melalui pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, air. Ekosistem air tawar memberikan air bersih untuk minum, irigasi, dan kebutuhan industri. Yang ketiga, udara. Tumbuhan di ekosistem menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas. Yang keempat, bahan baku. Hutan dan ekosistem lainnya menyediakan bahan baku untuk kayu, obat-obatan, dan produk lainnya. Yang kelima, jasa ekosistem. Ekosistem menawarkan jasa seperti pengendalian hama alami, penyerbukan tanaman, dan penyaringan air. Selanjutnya, manusia. Aktivitas manusia dapat membuat perubahan pada suatu ekosistem. Yang pertama, bisa mengurangi reboisasi. Salah satu solusi untuk memulihkan ekosistem dengan menanam kembali hutan yang gundul untuk memperbaiki habitat dan kualitas lingkungan. Yang kedua, bisa menambah penambangan pohon dengan cara menghilangkan hutan yang berdampak pada hilangnya habitat satwa dan keseimbangan ekosistem. Penambangan liar ini memperburuk situasi. Yang ketiga, menghilangkan perburuan satwa yang dilindungi, mengancam populasi satwa yang dilindungi dan mengganggu rantai makanan. Kemudian yang keempat, penambangan liar. Menghilangkan hutan yang berdampak pada hilangnya habitat satwa dan keseimbangan ekosistem. Penambangan liar ini memperburuk situasi. Yang kelima, pembakaran hutan menyebabkan polusi udara, merusak tanah, dan mengancam biodiversitas. Yang keenam, pembuangan sampah sembarangan. Sampah sembarangan mencemari tanah dan air, mempengaruhi kesehatan ekosistem. Yang ketujuh, penggunaan pestisida secara berlebihan. Penggunaan yang digunakan secara berlebihan merusak organisme non-target, mengurangi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, adapun aktivitas manusia dapat menambah komponen ekosistem. Yang pertama, menanam bakau, mengurangi erosi pantai, melindungi habitat laut, dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, reboisasi, menanam kembali pohon untuk memulihkan hutan yang gundul, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memperbaiki kualitas udara. Yang ketiga, hemat energi,
mengurangi penggunaan energi fosil yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap iklim. Yang keempat, tidak membakar sampah, menghindari polusi udara dan mencegah kerusakan kesehatan manusia serta lingkungan. Dengan melalui tindakan-tindakan ini, manusia dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga dan memulihkan ekosistem. Sebagai penutup, kita telah membahas berbagai aktivitas manusia yang berdampak pada ekosistem, baik yang merusak maupun yang mendukung keseimbangan lingkungan. Kita perlu menyadari bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensinya, dan dengan upaya yang tepat, kita dapat memulihkan dan menjaga kesehatan ekosistem kita. Demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.